Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk belajar firman-Nya sekali lagi. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah meminta pertolongan dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kasih setia dan pertolongan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Bahkan saat ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami meminta pertolongan-Mu, biarlah Engkau sendiri yang menolong kami untuk kami sungguh-sungguh merenungkannya dan berjuang untuk terus melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan hari ini akan kita lihat dari kitab yang lain yang dituliskan oleh Paulus sekitar tahun 49 sampai tahun 51 Masehi, yaitu dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kedua. Namun sebelumnya kita harus mengetahui bahwa pada saat Paulus menuliskan kitab ini, ia memberikan sebuah tema atau topik yang sangat mudah diamati, yaitu mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Oleh karena itu, setiap orang percaya harusnya mempersiapkan dirinya saat menyambut Yesus yang akan datang, mempersiapkan diri dalam kesucian, mempersiapkan diri dalam kebenaran. Sehingga 5 atau 6 tahun setelah Paulus menuliskan kitab ini, ia akhirnya mati secara martir di Roma, dan ia menuliskan kepada jemaat di Tesalonika. Berikut adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ketiga dan keempat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Saat kita memikirkan apa yang dikatakan oleh Paulus, maka kita harus kembali kepada peristiwa saat Paulus dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang rasulnya. Saat Paulus masih bernama Saulus saat itu, dia sangat membenci orang-orang yang beriman kepada Yesus. Bahkan dia mencoba membunuhnya, tetapi Tuhan memanggil dia. Saat Tuhan memanggil dia dan memakai dia, bahkan mengambil dia sebagai rasulnya, Tuhan memberikan pesan bahwa Tuhan akan memakai dia dengan sangat luar biasa dan sebagai alat untuk memberitakan Injil. Maka pesan itulah yang disimpan di dalam hati Paulus, sehingga ia berkata ia layak untuk memberitakan. Ia layak bukan karena ia pintar, karena kita tahu bahwa sesungguhnya Paulus ini adalah seorang Farisi yang sangat dihormati, seorang yang sangat pintar, dan memiliki seorang guru bernama Gamaliel. Gamaliel adalah seorang guru yang terpandang sekali, dan Paulus berguru kepada dia. Artinya Paulus memiliki pengetahuan yang begitu luar biasa tentang kitab. Tetapi bukan karena itu dia layak, bukan karena itu dia disebut seorang rasul, tetapi karena Yesus sendiri yang memanggil dia. Maka ia sekali lagi menekankan kepada jemaat di Tesalonika, kita semua telah menyampaikan kebenaran firman, maka percayalah, jangan ragu, karena kita ini semua sudah dilayakkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Itulah pesan pertama dari Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Satu hal penting yang Paulus katakan dalam ayat yang kita baca ialah bahwa nasihat yang mereka berikan bukan untuk membuat orang lain suka, bukan menyukakan orang lain, tetapi untuk menyukakan atau memuliakan Tuhan. Indah sekali ketika kita setiap hari berjuang untuk menyukakan hati Tuhan, berjuang untuk membuat Tuhan suka terhadap kehidupan kita. Maka saat Paulus berkata demikian, berarti kita juga sebagai orang percaya harus memiliki hati yang demikian. Kita harus berkata di dalam hati, aku ingin berjuang untuk menyukakan hati Tuhan. Aku ingin berjuang untuk membuat Tuhan senang. Aku ingin berjuang untuk membuat Tuhan dimuliakan. Hidup kita begitu singkat dan Tuhan telah mengampuni kita.
Tuhan telah mengambil kita, Tuhan telah menebus kita, maka kita punya kemampuan untuk menyenangkan Dia, karena Ia sendiri yang menolong kita. Roh Kudus ada dalam hati kita. Kita mampu berjuang bersama Roh Kudus untuk menyukakan hati Tuhan. Sekalipun dunia ini rasanya begitu sulit, sekalipun dunia ini rasanya begitu rumit, tetapi Tuhan berkata, kita telah dipilih untuk memberitakan hal-hal yang menyukakan hatinya ketika kita setia dan mengandalkan Dia. Maka pesan bagi kita hari ini, sukakanlah Tuhan, carilah hal-hal yang bisa menyenangkan Tuhan, yaitu apa? Jauhilah dosa, cintailah yang Tuhan kasihi, carilah Tuhan, itulah yang menyukakan hati Tuhan. Beritakan Injil kepada banyak orang, sampaikan kebenaran kepada saudara-saudara kita, dan bawalah banyak orang untuk mendengarkan pengampunan Tuhan. Tuhan itu mengampuni setiap orang yang percaya, maka kita harus berjuang untuk menyampaikan kabar ini, supaya semakin banyak orang yang percaya dan kagum kepada Tuhan. Maka bukan pesan yang palsu, tetapi pesan yang benarlah yang disampaikan oleh Paulus. Dan pesan ini adalah pesan yang benar, karena inilah Injil itu, yaitu kita harus memberitakan firman kebenaran. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami diberikan firman petunjuk lewat Alkitab. Ajarlah kami untuk setia dan terus merenungkannya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin.